masyarakat jelata, katakanlah Aliansi Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus penggiat pembangunan daerah baik kabupaten, provinsi dan nasional sesuai dengan nawacita Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi masyarakat ini bukan saja hanya melihat, dia harus mendengar, melihat, merasa, dan melaporkan jika ada semacam temuan-temuan pembangunan yang bersifat fisik, administrasi negara itu harus dilaporkan kepada penegak supremasi. Jadi kira-kira apa yang harus dibahas, Bang? Oke Bang, untuk di siang hari ini kita ngebahas terkait pelaksana pembangunan Benteng Bengkayang ini kan sudah banyak nih Bang pembangunan ini. Menurut Abang penggunaan material yang mereka gunakan ini yang seharusnya material apa Bang yang sesuai aturan gitu? Ini pembangunan material di bidang apa juga? Apakah jembatan atau jalan? Atau untuk jalan ya. Ya kalau jalan ini kan sesuai dengan speknya yang ada. Spek yang ada itu, kalau speknya ada di situ, ada pabrikan misalnya, kalau batu pabrikan itu boleh. Ya. Di situ ada lab, apakah layak atau tidak itu ada lab nanti. Lab itu nanti dilakukan oleh pemerintah sendiri juga, ya pemerintah daerah maupun provinsi dan pusat, ya khususnya daerah. Nah sementara ini kan gini, program Bupati ini kan visi dan misi Bupati ini di tahun 2021 kalau kita lihat khusus untuk kacamata kota. Kacamata kota ini Jalan Panglima Ribau, terus Jalan Santibuana, Jalan Sekayo, ada Jalan Rumah Sakit Umum. Nah kalau kita lihat dari sisi material, karena saya juga bukan ahli di bidang lab itu, nanti penentuannya setelah selesai pelaksanaan. Dan saya sebagai salah satu LSM di Kabupaten Bengkayang mengajak semua masyarakat, baik media, LSM atau ormas yang lainnya untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan proyek yang ada di daerah Kabupaten Bengkayang di tahun 2021 ini. Nah kalau kita lihat dari sisi pembangunan daerah, jelas kita berdasarkan spek yang ada mengenai barang dan jasa. Ini sudah diatur oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, provinsi. Tentu pengawasan itu kita lakukan sama-sama DPR. Oke Bang, ini kan kalau melihat sepintas ini untuk penggunaan material mereka ini kan kebanyakan materialnya yang tidak sesuai spek Bang. Contohnya ada yang guna batu yang kayak melengkung gitu, itu boleh nggak Bang digunakan pakai untuk salah satu bangunan Bengkayang, untuk Benteng Bengkayang Bang bangunan? Ya kalau di speknya itu nggak ada, itu nggak boleh. Tapi kalau di dalam speknya batu pong misalnya masuk di dalam lab, itu boleh saja. Boleh, misalnya batu sungai atau batu dari pabrikan ternyata dia masuk lab, itu boleh. Tapi kalau dia tidak masuk lab dan tidak layak pakai, itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah makanya di situ peran penting itu adalah pengawasan itu ada di masyarakat juga, ada di LSM, ada di media, termasuk juga konsultan bersama-sama untuk mengawasi. Penegasan saya, ya kalau memang ada temuan-temuan yang tidak sesuai itu segera ditindak. Berarti menggunakan material yang tidak jelas itu segera ditindak Bang ya? Ya ditindak, jangan dibiarkan. Di situ kan ada dinas, ya, menjalankan program misalnya dinas PU atau kesehatan dan pendidikan. Jika ada temuan di kesehatan dan pendidikan berkaitan dengan fisik, itu segera ditindak. Tidak boleh di pembiaran, karena itu uang negara kan. Tapi untuk salah satu proyek bangunan ini, kalau proyeknya dikatakan 100 meter tapi diberikan anggaran dana sampai 1 miliar, itu gimana menurut Abang nih? Itu penghitungan yang salah atau penghitungan yang gimana Bang itu Bang? Ya kalau ada misalnya pembangunan jalan misalnya, Ya. 100 meter misalnya, diberikan 1 miliar. Iya, itu sesuai nggak itu? Kalau kita hitung itu jalan 1 kilo secara nasional paling tidak itu 5 miliar kalau 1
kalau 100 meter diberikan dana 1 miliar, saya nggak tahu lah hitung-hitung konsultannya itu gimana. Ada apa di balik itu? Itu harus dipertanyakan juga dengan jelas. Yang bisa memberikan keterangan yang jelas itu melalui dinas. Ada PPK-nya, ada kabitnya, ada konsultannya, ada pengawasan juga. Nah, harapan ke depan supaya Bengkayang ini lebih afdol ya, pembangunan dirasakan oleh masyarakat. Ya Bupati, Wakil Bupati, ya bersama-sama dengan masyarakat, ayolah. Jangan ada temuan-temuan yang seperti itu lagi. Kalau saya cek juga saat ini, bukan saja pelaksanaan tender, mungkin juga ada PL-PL ya. Mari kita awasi bersama-sama. Jadi harus tegas, penegak supremasi hukum, baik eksekutifnya juga, legislatif itu harus sinkron, jangan sampai pembiaran. Nah selama ini juga kan ya jangan ada pembiaran lah. Marilah kita berteriak untuk bersama-sama untuk membangun Bengkayang ini, jadikan Bengkayang sebagai salah satu miniatur ya kabupaten percontohan. Jadi jangan dilakukan lagi misalnya pengalaman yang 10 tahun yang lalu. Itu saya sebagai masyarakat tidak mau kan. Maka ayo turun sama-sama. Kalau ini tidak layak bongkar gitu. Bongkar Periksa, ya. gitu ya. Berarti yang nggak suspek bongkar. Ya bongkar. Kan ini bukan suatu keinginan kita, Pak. Ini kan kebutuhan masyarakat. Yang namanya membangun ini bukan keinginan masyarakat, tapi ini kebutuhan masyarakat, kebutuhan bersama-sama. Nah, pemimpin yang kuat dia melibatkan seluruh unsur ya, baik dari legislatif, yudikatif, PNS dan medianya. Masyarakat ayo bersatu agar Bengkayang itu lebih kuat. Tapi kalau misalnya tidak mau dikritik, saya nggak tahu lah kedepannya daerah ini bagaimana. Tapi kita sudah melihat kacamata kota ini sudah dibangun, khususnya jalan ya kan, jalan sudah dibangun. Apakah layak atau tidak nanti batu yang digunakan tergantung dari hasil lab dan BPK. Itu yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Oke bang, terkait masalah ini kan lebih banyak pembangunan fisik, pembangunan jembatan, jalan yang untuk Kabupaten Bengkayang nih bang. Tapi kan setahu kita yang kita lewati, sering melihat pantau terus di setiap harinya kita ini kan banyak material-material mereka yang sangat tidak layak digunakan. Apakah itu memang tidak dicek oleh pihak pemerintahan atau dari pihak sultan mereka atau gimana itu bang? Kalau menurut kita mungkin saja tidak layak ya menurut kita, karena kita bukan ahlinya. Tetapi kalau menurut mereka ternyata itu bisa layak dipakai, ya pakai, karena kan mereka kecuali kita ahlinya. Makanya aku bilang tadi, kalau ini dianggap tidak layak, tidak sesuai dengan spek, penindakannya harus tegas. Kalau tidak layak bongkar Bang ya? itu kan uang negara, kan tidak boleh dibiarkan. Harapan abang kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang, harapannya untuk pekerjaan yang salah satu kontraktor yang digil, apa harapannya kepada pemerintahan? Ya harapan ke depan ada 3 hal kan. Penegakan supervisi hukum itu harus kuat. Jadi jangan tajam di atas atau di bawah, tapi harus ada keadilan. Penegakan supervisi hukum harus tegas. Terus yang kedua, selaku top leader ya, leadership yang ada di daerah Kabupaten Bengkayang, bupati lah, pemerintah, Pemda, itu harus melakukan pengawasan melalui ahli, misalnya konsultan dan lain sebagainya. Itu. Lalu yang ketiga, biar kita merasakan yang namanya visi dan misi bupati. Jalankanlah visi dan misi bupati ini sesuai dengan debat kandidat kemarin di Pilpres. Bagaimana melakukan reformasi birokrasi agar mengurangi tingkat korupsi itu di Kabupaten Bengkayang itu menurun. Tapi kalau kita lihat, ya kita jalani aja dulu. Nah, saya sebagai masyarakat mengajak seluruh elemen masyarakat, baik media, LSM yang ada, ormas yang ada, itu bersama-sama melakukan pengawasan. Ya, pesan saya juga, harapan saya ke depan di fungsi DPR, karena DPR ini kan lembaga negara
bagian daripada link sistem pemerintahan, ya sama-sama nih, ibaratkan suami dan istri antara eksekutif legislatif. Tolong jangan hanya yang baiknya saja yang bisa dikritik, tapi yang buruknya juga harus dikritik. Jadi jangan diam, itu aja. Jangan diam, mari kita bersatu. Bupati kuat, wakil bupati kuat, DPR-nya kuat, eksekutif legislatif semuanya kuat, masyarakat wartawannya kuat, medianya juga kuat. Wah, lebih baik Bengkayang itu akan naik. Tapi kalau semuanya ada lemah dan tidak kuat, maka ini menyebabkan kita akan menurun. Karena Bengkayang ini milik kita bersama, Ben. Ini rumah kita. Kayak saya katakan tadi, Bengkayang itu dijadikan salah satu miniatur percontohan kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Ada 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Nah, bagaimana supervisi bupati ke depan? Karena wilayah kita ini kaya akan sumber daya alam, sumber daya laut, sumber daya daratan, sumber daya udara, dan kita memiliki perbatasan antara Indonesia dan Malaysia itu di Jalur Labang. Kita juga memiliki sumber daya laut di pantai selatan, ya, di daerah Sungai Duri itu tolonglah diawasi, dimanfaatkan dengan baik. Kita memiliki sumber daya pegunungan, bahkan kita memiliki air terjun, kan? Ada 69 air terjun yang bisa dimanfaatkan untuk salah satunya bagaimana mengundang investasi. Itu destinasi wisata itu harus dibuka. Kalau ini tidak dibuka, salah satu menambah PAD kita kayak akan seperti ini. Nah, belum lagi kita bicara tentang pertanian, ya kan? Jadi ke depan itulah harapan ke depan tuh, tolonglah pemerintah itu mengurangi lah yang namanya korupsi, ya. Laksanakan korupsi itu sesuai dengan spek yang telah ditentukan oleh pemerintah sendiri. Itu pesan saya bagi kontraktor, jangan nakal lah. Cari makan, ya, tapi jangan nakal, ya, jangan nakal. Karena selama ini saya pelajari juga, kita sama-sama lah mengawasi semua pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Bengkayang, baik jembatan, jalan, pembangunan SMP dan SD. Itu ya harapan saya ke depan. Bupati harus turun ke lapangan mengecek situasi pembangunannya. Itu aja, Bang. Oke, Bang, terima kasih. Selamat siang.